وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainnah. Amin. Allahumma amin. Mungkin saat ini kita merasa hidup tidak tenang, tidak nyaman, hati gelisah, kacau, banyak hal-hal disebabkan mungkin penyakit yang menimpa kita yang tak kunjung sembuh-sembuh. Barangkali kita ditimpa oleh problem keluarga sehingga keluarga kita kacau balau, atau ekonomi kita agak sangat sulit, hutang bertumpuk-tumpuk di mana-mana, cobaan demi cobaan menimpa kepada kita. Sehingga membuat kita ini kada nyaman, tidak tenang, gelisah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir, yang membuat hati kita ini tidak tentram, tidak damai, tidak tenang, bukan karena penyakit yang tak sembuh-sembuh, bukan karena dicaci maki, difitnah orang, bukan karena penyakit yang tak sembuh-sembuh, bukan karena hutang yang tak bisa dibayar, maka kita berusaha untuk membayarnya, bukan karena problem-problem masalah yang membuat tidak tentram jiwa itu, bukan itu. Sebenarnya yang membuat hati itu tidak tentram,
tidak nyaman, tidak tenang karena kita jauh dari Allah. Itu masalahnya. Maka itu Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang beriman, ketenangannya, ketentramannya, kedamaiannya, kebahagiaan batinnya hanyalah dengan berzikir kepada Allah, selalu merasa bersama Allah, selalu dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, berhajat kepada Allah, memandang kepada Allah, dan segala apapun yang terjadi dan berbaik sangka kepada Allah, itulah yang membuat hati ini tenang dan tentram. Yang menciptakan hati siapa? Allah. Yang membolak-balik hati ini siapa? Allah. Yang membuat tenang, tentram, damai hati siapa? Allah. Tapi yang membuat hati galau, gelisah pun siapa? Allah. Maka itu, dekatkan diri kita kepada Allah yang menenangkan, pencipta hati, yang mendamaikan hati. Kalau kita jauh dari Allah, Allah buat hati kita tidak tenang, tidak tentram, selamanya nggak akan tenang. Selamanya selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu was-was, selalu cemas. Maka itu ada doa yang indah yang Allah ajarkan kepada kita, yang juga dibaca oleh Nabiullah Musa. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri. Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah, dan segala problem dan segala masalah lapangkan ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa hlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lidahku dikeluh. Nabi Musa itu waktu kecil pernah kemakan bara. Jadi tanya ketika Fir'aun menggendong-gendong Nabi Musa. Maaf, Nabi Musa lihat jenggotnya Fir'aun, ditarik sikit, sampai berdarah janggut Fir'aun. Dia Fir'aun bisa nangis juga, macam makan kerajaan, tak kubunuh nih kejadian bini. Jangan, ya budak Aisyah, jangan. Ya anak-anak, gak ada bakal. Coba kita buktikan, kita siapkan makanan, buah-buahan, ini kita siapkan bara, ambil apa ini? Sebenarnya dari Musa itu hendak mengambil buah bakar Presiden, cuma oleh tak Jibril dipalingkan, mengambil bara, dimakan Musa. Nah, yang ada bakal, akhirnya Fir'aun tadi hendak membunuh. Nah, itu keluhlah lidahnya Musa. Nah, dengan lidah yang keluh, Musa meminta kepada Allah, sehingga dengan kesabarannya, Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini mulai orang-orang bahari, guru-guru kita bahari, bila memulai hendak pembacaan, memulai hendak berpidato, memulai hendak berceramah, paling kadang kalau diucapkan secara jahir, sebelumnya membaca berlutut. Nih, para mubalik, para ulama, yang para dai muda, ayo sebelum kita dakwah minta kepada Allah, lalu kita berdoa. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru. Tapi biasanya guru-guru tabahari malah
diucapkan jadi mukadimah pembacaan waktu membaca kitab, waktu menasehati kita. Ini yang dibaca. Artinya penyerahan diri kepada Allah yang melapangkan dada, lapang dada dengan ilmu, dengan nur. Sehingga waktu dia berdakwah itu langsung ilmu datang dari Allah langsung ke dadanya. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, mudahkan segalanya ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang yang mendengar paham maknanya. Sebenarnya walaupun usaha kita gagal, masalah kita bertumpuk-tumpuk, penyakit tak sembuh-sembuh, ujian kanan kiri menimpa kepada kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita bergantung kepada Allah, kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah janjikan Allah akan tenangkan jiwa. Di antara membuat hati itu tenang, yang pertama, usahakan bangun tengah malam, sholat dengan sholat tahajud, mengadu kepada Allah, bermesraan dengan Allah di tengah malam, merintih, mengadu, menangisnya kepada Allah, mengeluhnya kepada Allah. Yang mengadu itu ada dua, Pak. Ada mengadu yang dimurkai, karena beratnya problem kehidupan, masalah-masalah yang menimpa kepada kita, maka dia suka ngadunya kepada manusia. Bahkan dengan didramatisir, saya menangis, saya sedih, nang harus digara-gara langkah kumai, nasibku ya Allah, ini kayak gini, sana kayak ini, putar ini, masalahku seperti ini, ngadu kepada orang lain supaya melampiaskan perasaan. Ini mengadu dan dimurkai Allah. Berarti dia mengadukan sesuatu problem yang menimpa kepadanya, sedangkan yang menentukan yang terjadi kepada kita adalah Allah dan kadar dari Allah. Berarti nggak rela dengan ketentuan Allah, mengadukan Allah kepada makhluk. Jadi mengadukan aturan Allah kepada makhluk. Kita jangankan Allah Akbar, makhluk ini sama aja berataan, ada badaya, kada kuat kuasa, tak ada apa-apanya. Sampai bercucuran air mata, ada masalah menangis, masalah menangis, sembahyang menangis, dikira khusyuk. Sama ketika seorang khatib berkhutbah, ada seorang di hadapan khatib menyaksikan khatib berkhutbah, bercucuran air mata, sambil menangis. Untuk khutbah si khatib bertakun, rasa bangga khatibnya. Jadi di sana khutbahku nang mana tadi, nang membuat hati kamu khusyuk sampai kamu menangis. Tuan khatib minta maaf, minta ridha dahulu. Bukan masalah khutbah, isi khutbah pian, tapi ketika menatap pian, melihat janggut pian kayak janggut kambing urun nang hilang. Dikira khusyuk, kagak nahan kambing yang hilang tadi. Ya Habib di luar biasa nih. Rupanya pada waktu kurun berikutnya, Syekh Habib nih khutbah. Ketika khutbah, maaf, buang angin. Kedengaran bunyinya, langsung Habib buka tok. Habib nih buai Pak, punya buka, supan dia di kampung. Bapak bertapak bahluat di hutan liang tapak sama. Ada tahunya. Rupanya cukup sudah 15 tahun bahluat keluar. Ini dengan harapan mudahan orang tadi ingat lagi. Boleh ke kampung
Kan kamu sudah berumur 15 tahun. Rupanya bertamu kekanakan. Nah umur 15 tahunan sedang beranu. Bertakun. Kan di mana dia? Di sini Pak. Bila kamu lahir? Tahun berapa kamu lahir? Ulun lahir ujar Abah tidak ingat tanggal Pak. Cuman Abah ingat waktu Habib berkhutbah keluar angin. Iya pulang nih. Buka pulang ke hutan sendiri. Jadi mun mak asik ujar orang gak ada habisnya. Gak ada nyamannya. Jadi nangaran apa kata makhluk ini gak ada damainya. Yang penting kita bergantung lawan Allah. Nah, mengadunya, curhatnya kepada makhluk. Bahkan rugi kalau air mata karena hanya gara-gara masalah nangis. Bukannya khusyuk karena khotbah tapi ingat kambing. Supaya menangis Allah Akbar. Ternyata tahajud malam menangisnya bukan karena Allah, tapi sakit hati. Ditinggal si dia pergi menangis-nangis khusus. Menangisnya bukan karena Allah, karena si dia. Nah, ini yang merugikan ini. Sayang terbuang-buang bayi mataran berharga ini. Nah, usahakan kalaupun ada problem, ada masalah, ada kesulitan, jangan mengadu kepada makhluk. Sumpah, itu malah bertambah-tambah murka Allah. Kalau ada problem, ada masalah, ngadunya kepada Allah. Curhatnya kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kamu tolong, bantuan hanya kepada Allah. Bersandarnya hanya kepada Allah. Dengan salat, dengan sabar. Maka setiap problem masalah yang kita hadapi kadang mengadu kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Gak apa-apa kita curhat kepada Allah, ngeluh kepada ya Allah, problem udah begitu, tapi lawan Allah mengadunya. Masalah ngomong aja dengan bahasa Banjar boleh, Allah ngerti. Bahasa Jawa gak apa-apa, bahasa apa aja Allah ngerti. Bersolat, ngadu ya Allah. Kadang dimuntung di hati mengadu ya Allah, tolong ya Allah. Curhatnya ke Allah akan banyaknya dosa. Bersimpuh, mungkin aku kenapa banyak problem, dosaku yang banyak ampuni ya Allah. Nangisnya karena ingat dosa. Nangisnya karena takut azab murkanya Allah. Dengan dahsyatnya api neraka. Ketika Sayyidah Jibril datang kepada Nabi menggambarkan tentang surga dan neraka, Jibril menangis. Ya Rasulullah, Jibril kenapa engkau menangis? Kata orang pilihan Allah, kau malaikat yang mulia, kenapa cerita neraka dan sudah menangis? Aku takut bagaimana akhir hidupku, Allah yang menentukan, aku tidak tahu nasibku di mana. Ya Jibril, Rasulullah menangis. Bayangkan pemimpin para nabi dan rasul yang dijamin ahli sebab pemberi syafaat menangis. Ujar Rasulullah, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu tentang akhirat, kalian lebih banyak menangis daripada ketawanya. Maka itu cucurkan air mata karena takut dosa, karena ingat kesalahan, takut dengan azab Allah, takut dengan murkanya Allah, bukan karena nangis karena makhluk, karena sesuatu selain Allah. Nangisnya karena Allah. Bahkan Nabi mengatakan, la yalijun nara rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'udal labanu bid-dar'i. Tidak akan dibakar di neraka orang yang pernah menangis ingat dosa-dosanya kecuali air susu dikembalikan teteknya, itu mustahil. Bangun tengah malam mengadu kepada Allah, telah masa tenang curhat kepada Allah. Yang pertama. Kemudian
bacalah Al-Quran. Tadabburi maknanya, pelan-pelan membacanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum. Tiada satu kaum yang berkumpul di suatu tempat lalu mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan, kedamaian. Jadi dengan membaca Quran, hati itu akan damai. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmat. Wa khafathumul malaikah, para malaikat hadir. Jadi membuat hati tenang, tentram dengan mendekat diri kepada Allah. Dengan apa tadi? Dengan sholat tengah malam. 5 waktu pasti sudah membaca Al-Quran. Kemudian usahakan berpuasa Senin Kemis barangkali, atau puasa Daud barangkali. Puasa itu ada dua, ada puasa zahir dari imsak sampai tergelap matahari menjelang waktu maghrib, tidak makan, tidak minum. Tapi ada juga puasa menahan emosi, puasa melihat yang maksiat, puasa mendengar yang kada bagus, puasakan hati pada niat yang selain Allah. Kemudian kita diperintahkan bersahabat dengan orang-orang soleh. Orang soleh, orang-orang yang hatinya kepada Allah itu ada nur. Hati mereka tersambung dengan Allah, hati mereka tersambung dengan Rasulullah. Orang-orang yang soleh, yang banyak zikrullah, itu kontaknya dengan Allah. Memandang wajah orang soleh, itu damai jiwa kita. Karena memandang wajah orang soleh, damai hati kita. Kenapa? Orang soleh itu tersambung dengan Allah, tersambung dengan Rasulullah. Dan memperbanyak zikrullah. Zikir lisan, la ilaha illallah. Zikir hati, Allah, 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 Allah. Maka dengan beberapa perkara ini Allah akan datangkan ketentraman, Allah akan datangkan kedamaian, Allah akan datangkan kebahagiaan di hati kita. Inilah sebenarnya yang disebut dengan jiwa yang mutmainnah. Untuk itu, kunci dari semua itu adalah tawakal. Tawakal itu adalah satu pekerjaan yang sangat amat terpuji, yang Allah amat kasih kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Al-Imran. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat amat mencintai kepada sekalian orang yang bertawakal. Dan tawakal itu adalah satu kelakuan, satu pekerjaan, satu perbuatan yang sangat amat disuruh oleh Allah. Terkadang dia hukumnya wajib, terkadang dia hukumnya sunat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah Ta'ala juga maka bertawakallah kamu jika ada kamu orang yang beriman. Jadi
Tanda orang yang beriman itu tawakalnya, tempat bergantungnya, tempat bersandarnya, tempat berharapnya, tempat berhajatnya hanya kepada Allah. Mari kita lihat tadi isyarat Allah dalam Al-Quran. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan atas Allah Ta'ala juga maka hendaklah tawakalkan orang-orang yang bertawakal. Karena Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang menyerahkan akan segala pekerjaannya, urusannya, dirinya, keluarganya kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan segala apa yang diinginkannya. Artinya menolak Allah Ta'ala daripada akan barang yang menyusahkan akan dia, dan mengabulkan apa yang diinginkannya. Allahu Akbar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita bergantung, bersandar, berhajat hanya kepada Allah. Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah hanya Allah Ta'ala bagi hambanya cukup? Kadang lagi yang lain, wadah si hamba bergantung, wadah hamba berserah diri hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ketahui olehmu bahwasanya segala rukun bagi tawakal itu ada 3. Apa sih tawakal itu? Rukun tawakal, tanda tawakal orang itu benar, sah. Rukun itu ada berapa? 5 apa 6? Kalau sudah 6 sudah. Rukun sholat ada berapa? 3. Nah, rukun umrah, ada rukun haji. Bila salah satu tak tinggal di antaranya, ada sah wudunya, ada sah sholatnya, ada sah hajinya. Nah, rukun tawakal itu ada 3. Mari kita lihat. Nah, kita disuruh bertawakal nih kepada Allah Ta'ala nih. Apa rukunnya? Yang pertama, rukunnya tauhid. Yang kedua, kelakuan. Yang ketiga, pekerjaan. Ada 3 rukun tawakal. Pertama, tauhid. Yang kedua, kelakuan. Yang ketiga, pekerjaan. Apa maknanya? Rukun pertama dalam tawakal itu tauhid. Maka seperti bahwa engkau etikatkan dengan etikat yang putus bahwa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Ini yang tertancap di dalam hati kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwa bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu datangnya dari Allah. Fa'alun lima yurid. Allah bebas berbuat sekehendak Allah. Allah itu maha tunggal. Qul huwallahu ahad. Ahad dalam perbuatannya, enggak ada yang mengikutinya, enggak ada yang menyertainya, enggak ada yang mendampinginya baginya. Baginya kerajaan dan puji, dan dia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Karena hanya saja tawakal atas Allah Ta'ala mereka yang tidak mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang pertama. Jadi artinya ini sebaliknya tidak ada yang berbuat perbuatan Allah apapun yang terjadi. Yang mendatangkan manfaat Allah. Yang mendatangkan mudarat Allah. Yang berbuat sesuatu semuanya berlaku atas qada dan qadar Allah. Kalau boleh kita lihat film atau sinetron. Sinetron itu ada yang namanya sutradara. Sutradara lah yang mengatur semuanya. Ini kamu jadi ini katanya. Kamu jadi ini. Kamu jadi ini. Peran kamu kayak ini. Lakuin kamu kayak ini. Sifat kamu kayak ini. Kamu kayak ini. Semuanya diatur kelakuannya, keadaannya oleh sutradara. Begitulah alam semesta. Dan apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Belum ada dunia ini, udah ada qada namanya, terjadi qadar. Qada dan qadar datangnya dari Allah. Maka orang beriman, orang bertauhid meyakini tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi, bencana kah, gempa bumi kah, itukah, inikah, semuanya datangnya dari Allah. Kullu min indillah, semuanya datangnya dari Allah. Maka itu kalau kita sering mengungkap ayat Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibah, ini untuk tauhidnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang menimpa kesusahan, kesulitan, ketidaknyamanan, kekacauan, fitnahan, dan segala macam hal-hal yang membuat tidak nyaman kepada diri kita, qalu inna lillah, ini datangnya dari Allah. Titik, ada duduk lain. Dari Allah. Allah yang mentakdirkan kita seperti ini. Allah yang takdirkan lewat muntung nang lantih menyembati kita. Allah takdirkan lewat orang yang zalim menyakiti kita. Semuanya hakikatnya datangnya dari Allah. Lihat Nabi Musa. Bagaimana penderitaannya Nabiullah Musa? Memang Fir'aun, tapi nama ciptakan Fir'aun siapa? Allah. Allah takdirkan demikian keadaannya. Nabi Musa dihanyutkan di sungai oleh bundanya. Tapi Allah kehendaki yang menerimanya keluarga Fir'aun, bahkan dipelihara oleh Fir'aun. Allahu Akbar. Ini kehendaknya Allah. Jadi apapun yang terjadi pada Nabiullah Musa, semuanya ada kehendak qada dan qadar Allah. Maka itu ketika Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, tahukah engkau kenapakah engkau kupilih jadi nabiku, rasulku, dan orang yang bisa berkalam dengan aku?" Tidak semua nabi yang bisa berkalam dengan Allah. Nabi Musa termasuk orang yang dipilih Allah berkalam dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Bapak bilang terus, setiap nabi memang dapat wahyu dari Allah dengan caranya Allah. Tapi satu nabi yang mewakili untuk berkalam dengan Allah dari Musa. Kalau Rasulullah sudah yang biasa pula. Ini para nabi-nabi. Tahukah ikam hai Musa kenapa? Jadi Allah Ta'ala, hai Musa, ketika engkau mengembalakan kambing Nabi Su'aib, dari siapa itu kan Nabi Musa setelah meninggalkan Mesir sampai kematian, dipelihara oleh Nabi Su'aib yang punya anak perempuan 2. Jadi syarat untuk dapat istri anak Nabi Su'aib tadi adalah dengan maharnya mengembalakan kambing beberapa waktu. Ketika Nabi Musa mengembalakan kambing Nabi Su'aib, aku lepas ya Allah kambingnya, aku lepas, bukahan kemana-mana. Tak lihat kambing yang bukan kepada Allah Ta'ala, karena domba-dombanya bukahan kemana-mana. Maka dengan itu Musa mengejar, mencari mengumpulkan kambing-kambing dan
sana diambil kok. Dan selesai terkumpul lagi. Ketika kau lepas kambing-kambing Nabi Syuaib yang kau pelihara, kau kumpulkan dengan susah payah, engkau tidak mengeluh. Engkau tidak mengeluh, enggak protes, enggak dongkol, lapang dada, ikhlas dari aku. Itu sebabnya wahai Musa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, begitulah contoh kepada kita semua. Setiap orang-orang yang hendak diangkat derajat oleh Allah pasti ada rintangan. Yang mendatangkan rintangan itu Allah. Lihat Rasulullah, kekasih Allah, Nabiullah, pemimpin para nabi dan rasul, alam daripada nur beliau yang disalawati oleh Allah, disalawati oleh para malaikat. Bagaimana kehidupan di dunia? Penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Nah, cobaan ujian datangnya dari siapa? Dari Allah. Usia 2 bulan dalam kandungan, ayahnya wafat. Usia 6 tahun, bunda tercinta wafat. 2 tahun dipelihara oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, dipelihara paman beliau Abu Thalib. Siapa 40 tahun diangkat dari Nabi dan Rasul. Ketika berdakwah, tantangannya luar biasa, dilempari dengan batu, dihina, mau dibunuh. Hajatnya dari mana ya? Dari Allah. Abu Jahal begitu, ketika Nabi sampaikan ada dengan batu, Allah yang uji. Makanya Nabi nggak mengeluh, nggak mengeluh, tidak. Kenapa? Ini dari Allah. Bayangkan. Bahkan di dalam kelompok Rasulullah sendiri ada lagi musuh dalam selimut, pengkhianat. Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku beriman, padahal ini yang menikam dari belakang, ngikut Nabi pura-pura saja. Banyak macam-macam cobaan, ujian, fitnah macam-macam. Sampai Bunda Aisyah difitnah gitu dan ini. Apa ujian dari Allah? Namun Allah Ta'ala menghendaki, Pak, ya Allah Ta'ala kata dia kawai langsung Nabi Nabi Rasul, semua orang beriman pada taat. Cuma kan ada Nabi pula, kan ada kisah pula, Abu Jahal kadang tahu kan kayak apa kesabarannya Rasulullah, bagaimana ketabahannya Rasulullah, bagaimana keikhlasannya Rasulullah, bagaimana ketenangannya Rasulullah, bagaimana disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Rasulullah, juga punya akhlak yang terpuji. Nabi kasih sayang luar biasa. Kalau agama dihina, Nabi marah. Kalau pribadi dihina, beliau tidak marah. Coba. Jadi sengaja dibuat itu tadi. Makin gagal ujian, makin tinggi derajat. Dan ingat Bapak Ibu yang mulia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seorang menjadi batas kadar kemampuannya. Maka tangga pertama orang yang bertawakal itu dia bertauhid kepada Allah. Kenapa dia bertauhid? Bahwa dia meyakini tidak ada yang memperbuat di antara dengan afalnya Allah, kehendaknya Allah, kudrat iradatnya Allah, dan tidak ada yang walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupainya, menandinginya, tidak menyamainya. Maka karena yang mengatur Allah, yang menata Allah, menentukannya Allah, kemana bergantung? Kemana meminta lagi? Kemana berharap? Pada si aku diatur Allah ke diri. Kemana kita? Gak ada apa-apanya kita lipat. Gak ada hebatnya, gak ada. Nah saktinya gak ada juga. Nambah karamapan gak ada juga. Nambah mujizat gak ada juga. Oh, siapa tuh? Seseorang, para nabi diberi mukjizat itu karena kudrat iradat Allah yang berlaku kepada para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Tapi si nabi pun gak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah. Jadi nampak kedahsyatan kepada kayak Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan atas kehendak Allah, terbelah 12 jalan raya, lempar tongkatnya jadi ular.
Bukan Musanya nang harap kudrat irada Allah nang berlaku. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan, ia Allah akan hambanya. Bukan Nabi yang berjalan, Nabi dijalankan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bahkan ketika Nabi melempar, memang tidak ada melempar pasir waktu perang akhir bukahan, menang Nabi. Apa kata Allah? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau yang melempar hai Muhammad manakala engkau melempar, tapi aku Allah yang melemparnya. Berarti kita nih barataan la haula wala quwata. Walaupun ada kemuliaan pada para wali-wali, kudrat iradat Allah yang terjadi kepada para wali-wali namanya karamah. Hujan turun kehendak Allah. Bukan barataan. Ada tempat hujannya. Kali sampai malam. Nah, ada apa di depan enggak? Tidak bawa. Ayo tahan hujan. Ayo. Nama kamu sakti mana? Nang pawang hujan. Kada ada istilah pawang hujan. Pawang mindah hujan kada. Itu kehendak Allah. Bukan ingin memindah kada. Kita berdoa ingin meminta, lalu Allah mengabulkan. Allah yang memindahnya, bukan si pawang. Jadi inilah orang bertauhid sudah bulat, kada gepet lagi, mantap hatinya, gantungannya, sandarannya, keyakinannya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, Allah cukupkan segalanya. Nah, jadi yang pertama, rukun tawakal itu adalah orang tadi bertauhid kepada Allah. Tauhid yang mana? Tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Allah segala. Kemudian rukun yang kedua adalah kelakuan. Kelakuan apa di sini? Kelakuan hati. Nah, jadi kelakuannya fisik kata hati. Nah, sudah kita meyakini bahwa apa yang terjadi sudah diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah. La yughayyiru qada illa bil qada. Tidak akan berubah qada seseorang berkaitan qada yang dikehendaki Allah. La yughayyiru qada illa bid du'a. Qada seseorang tidak akan berubah berkaitan dengan doa. Yang minta bahagia, maka itu dianjurkan kita para jamaah pada malam nisfu Sya'ban. Malam apa tuh rencana? Insyaallah malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad. Banyak yang meminta doa-doa yang diijabah. Makanya disuruhkan membaca surah Yasin yang pertama, ditambahkan iman. Yasin yang kedua, dimurahkan rezeki. Dan yang ketiga, diberikan umur yang barokah dalam saat ibadah kepada Allah. Keamalannya Pak Ai, Bu Ai, bukan hanya antara kita saja, sama-laman. Habis Isya mungkin habis di masjid, di langgar, berjamaah bersama-sama, boleh ke rumah, ayo sembahyang tobat. Malam itu Allah akan mengampuni dosa hamba-hamba yang berdosa, minta ampun. Sembahyang hajat, malam itu Allah mengampuni hajat-hajat hambanya.
Ditambah banyak tasbih, banyak ibadah amalia. Banyak membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malam nisfu Sa'ban itu malam doa yang diijabah. Tapi ada beberapa doa yang ada diampuni. Orang yang berkekalan dalam maksiat ada bertobat. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, jadi ayo sebelum tiba malam Sa'ban, ayo ada anak kita perbaikan diri. Silaturahim itu artinya saudara lah. Kalau dengan orang itu ukhuwah Islamnya. Silaturahim, kekeluargaan yang serahim, artinya bagi sana pada bagi sana kami dibakalahi ayo apa nah saudara marwah hukumnya. Kalau kepada muslim ini namanya ukhuwah Islamiyah. Kata kita kata kamu ukhuwah Islamiyah kita alhamdulillah minta ampun apa meninggal saya kirim pakai beliau doa yang mustajab Pak. Nah, besoknya niat puasa setengah bulan. Kata ada puasa yang mulai 13, 14, 15. Karena pendahulu puasa kalau jauh Pak. Hari ke 13, 14, habis lagi. Itu kata kalau juga ya puasa siangnya. Wah, sudah. Amalkan doa. Banyak-banyak beramalan. Apakah dibaca? Apakah kurangi guring malam itu? Memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, doa yang mustajab. Baik, rukun yang kedua tawakal yaitu kelakuan hati. Maka berdaya hati engkau dengan Allah Ta'ala dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Nah, jadi pekerjaan hati tadi hati yakin kepada Allah Ta'ala dan pokoknya jangan berburinik, jangan menggerutu, jangan apa-apa, serahkan sepenuhnya kepada Allah dan ada berpaling hatinya daripada Allah dalam segala perkara. Bermula misal mereka yang bertawakal pada menjawab dakwah di hadapan qadhi akan lawyer. Pengacara yang sangat kasih ia akan dia, lagi yang sangat pintar pada undang-undang, maka bahwasanya yang berwakil itu diam ia dari mohonnya dan senang hatinya tiada berpikir ia pada pekerjaan dakwah itu dan tiada meminta tolong ia akan orang yang lain daripada layar yang tersebut karena mengetahui ia akan bahwasanya layar itu menolak daripadanya akan hukuman dan menunaikan segala tujuan dan tiada dapat melawan akan dia orang lain. Maka demikian juga lah jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi arti amsalnya kita ini ada perkara, ada urusan di pengadilan dan kita meyakini ada seorang pengacara yang terkenal hebat. Di Kalimantan ini dahulu ada pengacara terkenal. Ya, Pak, pulang rantau Fahri Gomas kan dulu. Bapak almarhum Fahri Gomas ada pernah dengan nama beliau kan? Almarhum Bapak Haji Fahri Gomas. Oh, hebat beliau, kokoh. Kalau beliau membela orang itu luar biasa. Atau kalau tidak atau siapa ya banyak hebat.
kayak siapa nanti tokoh udah pindah itu siapa? Istri saudara Hendra contohnya Aksa apa itu Pak. Jadi ada perkara, ada masalah, kita datang, kita serahkan urusan ini kepada pengacara, kita nggak ikut berdebat. Pengacara yang ngurus silang hakim ini, yang tahu hukumnya, tahu ininya, dan dia saya tahu kita serahkan dia berlepas. Jangan ngomong lagi itu Aksa. Begitulah amsanya. Allah Maha Suci seperti itu. Contoh aja, ya hati kita Allah penolong, Allah pemelihara, Allah penjaga, Allah pembantu kita. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran, wa Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah mah bertawakal orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bergantung kepada Allah, Allah cukupkan. Allah tidak akan mengecewakan. Jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala dan mengetahui engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hambanya, lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau, maka tak dapat tidak bahwa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan yang lainnya, dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya, karena yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat seperti engkau juga tiada kuasa. Ia memberi rezeki akan dikau, maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala dan tiada putus menirikan engkau daripada makhluk, maka yang demikian itu keras karena gaibnya yakin engkau disebabkan sak atau disebabkan tiada mengarasi yakin itu akan hati karena ada hati engkau penakut. Jadi artinya bila kada wujud Allah Ta'ala masih memandang yang lain, nah kalau menolong berarti belum lagi. Nah, jadi mantapkan, yakinkan kada lagi yang bisa menolong selain Allah. Dan apabila mengetahui engkau akan bahwasanya tawakal itu kelakuan hati, yaitu percaya ia dengan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lain, maka saya oleh bahwasanya ada banyak 3 kelakuan. Jadi kelakuan ada 3. Yang pertama, barang yang telah hamba sebutkan kepada tadi, yaitu seperti percaya engkau akan wakil yang pintar, kemudian daripada mengiktikatkan engkau akan kasih sayang akan dikau dan kuasanya menolong engkau. Paham saja bahwa Allah kasih sayang, sangat cinta, maka bergantung kita kepada Allah. Yang kedua, jadi kuat lagi daripada yang pertama, yaitu menyerupai akan kelakuan budak itu bahasa bahari kekanakan, bayi pada percaya dengan ibunya dan minta tolong ia akan dia pada segala yang mengenai akan dia, seperti lapar dan dahaga, karena percaya ia akan kasih sayang ibunya akan dia. Dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berpikir bersalahan kelakuan yang pertama. Nah, jadi yang kedua itu kita meyakini tawakalnya itu Pak seperti bayi kekanakan. Nah, ya pikirkan terserah mamanya, anak dimakan nikah, hendak kacang kah, hendak disusui kah, dimandihi kah, kada pasrah, belakang selalu sudah. Tapi si mama tadi sayang banget orang anak, biar dia ada minta apa-apa, lapar, tahu kuitat dimakan, haus disusui, BAB dibersihi, pokoknya tak dijaga, kuring dijagai.
bagaimana kita menjaga si bayi tadi. Nah inilah tawakal kedua, tawakal bayi. Itulah tawakal hati kita kepada Allah. Kita bersarah penuh sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Nah, tawakal yang ketiga lebih dahsyat lagi. Tawakalnya orang mati lawan orang nama mandi. Lihat orang mati, ada makan hendak lah. Sebentar, hai, ambil mandi ikan, ambil buka matanya, ada digosok-gosok lah, nanti apa yang kata serah, hai, melepas lah. Nah, papan dada, lepas menerimanya. Nah, ini tawakal. Jadi tawakal, kelakuan hati, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ada satu riwayat ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Qarun yang Allah beri rezeki yang berlimpah untuk memerintahkan Qarun diberi zakat. Rupanya Qarun sudah dulunya ahli ibadah, karena kekayaan yang berlimpah ruah, Qarun lupa diri. Kemudian Nabi Allah Musa, hai Qarun, saatnya engkau melaksanakan perintah Allah untuk membagikan zakatmu kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan. Rupanya Qarun ini punya niat titik. Siap Musa, besok kau datang, kumpulkan orang banyak, aku akan membagikan hartaku kepada orang-orang. Ketika esok hari dikumpul orang banyak, rupanya Qarun ini punya strategi licik. Ujar Nabi Musa, hai Qarun, perjanjianmu saatnya tiba hari ini untuk membagikan harta rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Ujar Qarun, hai Musa, engkau ini sok suci, nyuruh aku bayar zakat, ikam sendiri banyak maksiat. Ikam ini ahli penjinah, wahai Musa. Kau telah menghamili seorang wanita. Ini orangnya. Di samping Musa, di masing Qarun ada perempuan hamil. Nih, coba aja. Ikam hamil ini, hamil. Apa ada orang kampung beratan, mas kaumnya. Oh, ini kan Nabi Musa. Ya Allah, banyak yang menggerutu. Oh, hati-hati bu, jangan fitnah. Nabi Musa difitnah menghamili. Ketika difitnah itu merah kadang muka Nabi Musa. Dengan muka merah, Musa bertanya, perempuan, betulkah engkau hamil? Aku yang menghamilinya. Katakan dengan jujur. Kalau tidak, kau akan dilaknat oleh Allah. Rupanya mendengar kemarahan Musa, ini perempuan gugup juga. Ini Nabi Musa, bujur, ulun hamil, bujur. Hai bujur hebat. Benar ulun Musa hamil. Tapi yang menghamili ulun ini bukan pian, orang banyak. Coba dipacul. Kok kenapa? Qarun bilang aku yang menghamilinya. Ya, ulun ada kompak dengan Qarun. Qarun mau upah ulun beberapa kilo emas, asal ulun mau mengaku bahwa ulun hamil, dia menghamilinya. Tapi ulun takut dengan Allah. Mendengar itu para jamaah, Nabi Musa marahnya luar biasa. Sambil menunjuk kepada Qarun, hei Qarun, air susu dibalas dengan air kuda. Dulu ketika kau miskin, kau minta doakan kepada aku, doakan kaya. Jadi apa balasanmu? Tiba-tiba Allah berkata, Musa, hari ini bumi tundukkan perintahmu. Bumi, tarik Qarun, bro. Sampai kali turun. Qarun minta ampun, ampun Musa, maafkan aku hilaf. Bapak tarik Musa, bumi, tarik Qarun, bro. Sampai ketiga, ampun Musa, maafkan aku wahai Musa. Ayo kita bagi harta separuh seorang, separuh gak pakai miskin, separuh gak aku. Bumi, tarik Qarun, bro. Sampai ketiga, sampai ke dada. Maafkan Musa, selamatkan aku Musa. Ayo ambil ke dada, ada pasang, selamat.
Karun ditarik oleh bumi. Menurut keterangan sampai sekarang hidup enggak, mati enggak, mengap-ngap dalam bumi. Ketika itulah Allah berkata, "Hai Musa, Karun berteriak-teriak minta tolong kepada engkau 4 kali, minta selamatkan dari tarikan bumi." Ternyata Karun tetap tenggelam. Musa, ya Allah, demi kebesaranku, demi keagunganku, jika sekiranya si Karun sekali saja berteriak minta tolong kepadaku, pasti diselamatkan. Sayangnya minta tolong lawan engkau, karena lawan aku, ya Allah Ta'ala. Nah, ini satu gambaran bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke dalam api, Raja Namrud, Sayyidina Jibril akan datang membela beliau. Apa dia Nabi Ibrahim? Dia siapa? Jibril. Jibril siapa? Malaikat. Minta lawan siapa? Lawan Allah. Oh, kalau begitu, urusan ada hajat lawan siapa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah tempat aku berserah diri. Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindungku. Apa kata Allah? Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api dingin, selamatlah jiwa Ibrahim. Nah, jadi ini banyak sekali pelajaran lawan kita. Ketika Rasulullah bersabda sebuah pohon keuyuhan, datang Rasul bawa pedang terputus, anak di leher Nabi. Ya Muhammad, kum. Siapa yang meluk engkau? Sekali tekan pedang ini padat gurih tiang. Ujar Nabi, Allah. Langsung terpental pedang. Allah Akbar. Jadi inilah beberapa pelajaran bagi kita semua, bahwa apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, bergantunglah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Sebagaimana seorang sahabat daripada Umar bin Khattab, ketika beliau bepergian, sahabat dari Umar bin Khattab ini ke suatu negeri berdagang, dia tinggalkan istrinya sedang hamil tua. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Kau titipkan anakku yang kandung ini kepadaku, ya Allah. Sepulang dari dagangan, ternyata istrinya sudah meninggal. Artinya meninggal karena hamil tua, dikuburkan. Ketika ini sahabat dari keluarga ini mengunjungi kubur istrinya, terdengar suara bayi dalam kubur. Nangis, langsung digali. Ternyata apa? Istrinya melahirkan dalam kubur. Si bayi tadi menyusu, bawa susu ibunya, padahal mamanya udah meninggal, masih bebanjuan. Lalu ujar sahabat Umar bin Khattab tadi, wahai Khalifah Umar, kenapa Allah hanya selamatkan anakku, kenapa tidak istriku? Kan ujar Umar, bukankah engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, ku titipkan anakku kepadamu. Karena kau minta hanya anakmu, maka anakmu dipelihara Allah. Andai kata kau minta untuk anakmu dan istrimu, kedua dipelihara Allah. Yang kau minta hanya anak saja, istri ada. Nah begitulah kepada kita semua. Ayo kita banyak-banyak bergantung, bersandar. Ayo hujan turun ini bukan hal yang membuat kita kecewa, malah alhamdulillah. Mungkin kalau kita hancak-hancak bulik juga, siapa tahu ada sesuatu di jalan, nah akan terjadi. Jadi sengaja Allah buat hujan turun biar terlambat buliknya. Tolongnya hati-hati berjalan, nggak bikin, tetap waspada, tawakal ya tawakal, Bismillah. Tapi hati-hati, jangan berlaju-laju berjalan, bikin, tetap hati-hati. Jadi sebagai orang beriman, bukan masalah problem yang buat sakit hati, tapi jauhnya dari Allah. Kalau kita dekat dengan Allah dan kita berbaik sangka menerima ketentuan Allah, insya Allah pasti ada hikmahnya. Barangkali di kajian kita sore ini, mudah-mudahan Allah